Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita telah dipertemukan di acara yang sangat luar biasa, yaitu dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema memperingati Isra Mi'raj, mari tegakkan sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tanpa memperpanjang kalam, kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Ustaz. Ya Ustaz Sunar ya? Iya, Ustaz. Tamu yang sangat luar biasa yang langsung kita datangkan dari Universitas Islam Sumatera Utara Pasca Sarjana. Ini sangat luar biasa, Ustaz. Lulusan terbaik, Ustaz. Yaitu Ustadz Ibrahim SHI MA. Ya Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Dan yang kedua, ini kita datangkan langsung dari Pulau Jawa nih Ustaz. Sangat jauh nih Ustaz. Iya. Yaitu Ustadz Budi Setiawan SHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi tanpa memperpanjang kalam kembali, langsung saja Ustaz. Apa yang mau dipertanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, di tanggal 27 Rajab itu kita memperingati Isra wal Mi'raj gitu kan Ustaz. Jadi apa makna sebenarnya di dalam Isra wal Mi'raj ini Ustaz? Boleh dijawab dulu Ustaz Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menunjukkan kekuasaannya dan ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebut dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra. Jadi makna yang harus kita ambil daripada Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi intinya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mungkin itu saja Ustaz. Kalau boleh saya bertanya kembali Ustaz, kira-kira menurut Ustaz sendiri hikmah yang terkandung dalam kegiatan Isra Mi'raj itu sendiri apa kira-kira Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Terkait dengan hikmah tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya. Allah menunjukkan kekuasaannya di hadapan manusia, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hamba Allah Subhanahu wa taala, harus yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Karena hikmah di balik kejadian itu semua adalah Allah mau menunjukkan kebesarannya. Allah ingin memberitahukan kepada manusia terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penjelasan itu sedikit Ustaz. Terima kasih. Berarti alhamdulillah Ustaz, luar biasa. Gini Ustaz, boleh saya sambung sedikit Ustaz? Tadi Ustaz membahas tentang kejadian gitu. Jadi mungkin sahabat-sahabat rumah dakwah kita ini kan gitu, ada yang belum paham atau belum mengetahui bagaimana kronologinya. Kalau boleh Ustaz, bisa lah sedikit diceritakan bagaimana kronologi Isra wal Mi'raj itu. Baik, terima kasih Ustaz. Yes. Terkait dengan kronologis yang terjadi pada saat itu adalah, kalau kita lihat dari beberapa kitab yang kita ketahui adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di sekitaran Hijr Ismail.
Lalu kemudian datanglah beberapa malaikat, yaitu Jibril alaihissalam dan sebagainya. Para malaikat itu disebutkan dalam kitab tersebut membawa Nabi Muhammad SAW untuk, kalau istilah bahasa kedokterannya, dioperasi, untuk diambil daripada hatinya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril alaihissalam untuk memasukkan ilmu agama Islam dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu ditutup kembali. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Burak untuk memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kronologisnya inilah dia. Jadi kita kembali lagi yang ke awal tadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kebesarannya kepada manusia seluruh alam yang berada di muka bumi ini. Mungkin itu saja Ustaz, sejarah singkat terkait dengan kronologis. Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Jadi berarti mengagungkan keesaan Allah dengan memperjalankan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Ustaz Budi sendiri nih, kira-kira Ustaz, kalau boleh saya bertanya ini, kalau untuk saat sekarang ini Ustaz, makna ataupun urgensi dari Isra wal Mi'raj itu di tengah-tengah masyarakat ini seperti apa harus yang kita laksanakan itu Ustaz? Baik, Ustaz, terima kasih untuk pertanyaannya. Ustaz, mohon izin untuk dijawab Ustaz ya. Gini, urgensi kita untuk memperingati Isra Mi'raj ini sebenarnya apa yang terdapat, pesan apa yang tersirat di dalam Isra Mi'raj tersebut. Kalau kita ketahui memang pesan yang terdapat dalam Isra Mi'raj tersebut adalah perintah kita untuk melaksanakan sholat. Gitu. Mungkin ada bisa ditambahkan. Berarti dengan kata lain Isra wal Mi'raj itu menjemput sholat gitu Ustaz? Iya. Boleh saya sambung Ustaz? Iya, jadi begini Ustaz. Tadi Ustaz bilang Isra wal Mi'raj itu adalah menjemput ibadah sholat gitu loh Ustaz. Jadi bagaimana menurut Ustaz tentang sholat, tentang ibadah sholat ini di tengah-tengah masyarakat gitu Ustaz? Kalau tentang ibadah sholat tersendiri di tengah-tengah masyarakat, kita ketahui memang kalau ditanya si Fulan, kita contohkan adalah A aja, kita si A dan B, kita tanya masalah sholat 5 waktu wajib atau sunnah, maka A dengan sadar diri pasti tahu sholat 5 waktu itu wajib. B, kalau kita tanya apakah sholat 5 waktu itu wajib atau sunnah, ya kan, maka B pasti menjawab wajib. Tapi urgensinya kepada kita semua bagaimana cara kita untuk bisa menjaga sholat tersebut di tengah-tengah masyarakat. Karena banyak di masyarakat sekarang disibukkan dengan hal-hal keduniawian, sehingga terkadang kita sholatnya tidak tepat waktu, tidak berjamaah, atau barangkali ya mohon maaf sholat ditinggalkan begitu. Urgensinya bagaimana cara kita untuk bisa menjaga sholat sebenarnya. Kalau boleh saya bertanya lagi nih Ustaz, tips-tips yang harus untuk menurut Ustaz sendiri, tips yang harus dilakukan oleh kita sebagai sesama muslim ini untuk bagaimana menjaga sholat, untuk semangat sholat itu apa kira-kira Ustaz? Motivasi kita untuk bisa menjaga sholat, kita ketahui bahwa sholat itu adalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, gitu Ustaz ya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tentunya memang sholat ini sangat luar biasa sekali untuk motivasinya kepada kita. Kalau kita tahu manfaat dari sholat itu, ternyata untuk bisa memotivasi kita, maka ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Ustaz kalau nggak salah. Di situ hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka di situ diperintahkan jagalah, peliharalah sholat kita. Itu mungkin dari ayat tersebut bisa memotivasi kita agar kita bisa menjaga sholat kita. Jagalah sholat kita, peliharalah semua sholat kita, terutama sholat wusta. Maka kerjakanlah sholat karena Allah.
dengan khusyuk khususnya. Ya. Jadi alhamdulillah luar biasa. Ya, Ustaz. Jadi gini Ustaz, kalau untuk Ustadz Ibrahim sendirilah, apa kesimpulan daripada kegiatan ataupun memperingati Isra Mi'raj itu sendiri? Nanti baru setelah itu Ustadz Budi ya Ustadz ya, kesimpulan daripada Isra. Baik, terima kasih. Terkait dengan kesimpulan Isra Mi'raj tersebut adalah tadi ada sedikit disinggung tentang ibadah. Ibadah itu adalah kalau kita lihat sifatnya sangat luas. Dan kalau kita ambil di acara memperingati Isra Mi'raj ini adalah tentang perintah untuk salat. Bagaimana kita bisa melaksanakan salat itu dengan dalam kata arti kita bahas sendiri enak gitu. Salah satunya adalah kita harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita harus fahami daripada Al-Quran tersendiri dan hadis. Kalaulah kita sudah memahami Al-Quran dan hadis, maka insya Allah kita akan melaksanakan solat pada tepat waktunya. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan terakhir kali adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia dan memperlihatkan keesaannya bahwasanya yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semuanya ingin mengejar dunia, maka itu tidak akan dapat. Walaupun dapat, dia tidak akan banyak. Dan kalaupun itu banyak, dia tidak akan puas. Kalaupun itu puas, dia tidak akan kekal selamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati acara Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan, mari kita contoh suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih. Untuk Ustadz Budi sendiri, Ustadz, gimana Ustadz kesimpulan dari memperingati acara Isra Mi'raj ini? Ya baik Ustaz. Ini Masya Allah sekali tadi sudah dijawab semua secara gamblang sama Ustaz Ibrahim Ustaz ya. Iya Ustadz. Tapi sekilas saja bahwasanya Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pesan kepada umat manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau tadi ditanya Ustadz bagaimana motivasinya, ya salah satunya itu tadi. Mungkin ada sedikit motivasi lagi Ustadz. Kalau kita bisa menjadikan hal yang belum biasa kepada kita, kita paksa. Maka setelah kita paksa, nanti lama-lama menjadi biasa Ustaz. Kalau sudah biasa menjadi yang luar biasa. Begitu Ustaz. Jadi alhamdulillah para pemirsa sekalian, tadi telah kita perdengarkan ya dari Al-Ustadz Ibrahim dan Ustadz Budi, sangat luar biasa jawabannya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau, Ustadz-Ustadz kita ini, menjadi semangat kepada kita, menjadi istiqomah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa menegakkan sholat dan tepat waktu. Gitu Ustadz ya. Amin. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi acara ini, dan mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz.